Shalom Bapak Ibu. Shalom. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita diberkati pada pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu. Selamat datang kepada Bapak Benny yang pada saat ini berkenan berkunjung tempat ini. Kita akan siapkan hati kita kepada Tuhan, beri yang terbaik. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini luar biasa kami rasakan lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami menaikkan syukur kami Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hal ini. Mari Tuhan, Engkau berkarya tempat ini, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita rasakan betapa baiknya kami bersyukur Tuhan. Kepadaku tak pernah berubah. Terlukiskan hatiku dibuatku Engkau kepadamu
seperti yang kami ucapkan Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena tiada sepertimu, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu hebat. Dan kami siap mau tinggikan namamu dengan penuh sukacita. Setiap sidang yang hadir pada ini yang siap memuji meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang terbaik buat Tuhan pada saat ini, amin, haleluya. Tiada ragu Tuhan, bersamamu Tuhan. Kita akan bersukacita buat Tuhan pada saat ini. Yang terbaik buat Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Ragu-ragu akan kesetiaan.
sukacita, belum pada saat ini belum merasakan hadirat Tuhan, rasakan Tuhan menyediakan suatu solusi. Tuhan menyediakan berkat pada bagian ini. Mari kita sambut berkat ini. Yuk kita sukacita buat Tuhan. Berkat pujian pada pagi ini boleh dirasakan dan membangun setiap hati kita. Kita akan berikan persembahan. Saya mohon Saudari Elizabeth pimpin doa buat persembahan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, biar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita akan bagikan persembahan.
saat yang terindah di mana Tuhan akan berbicara pada saat ini. Saat yang terindah di mana kita akan menerima didikan yang daripada Allah. Melalui salib Tuhan kita akan dipulihkan. Melalui pengorbanan Tuhan di atas Kalvari menebus dosa kita. Salib Tuhan akan memulihkan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, lembutkan hati kita. Biarlah firman Tuhan akan menghancurkan setiap kehidupan yang bermasalah dalam kehidupan. Ada tempat yang
mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh ada di tempat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarkan kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang letih Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan ya Bapa, yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Sekali lagi kami serahkan bagi hari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Ambil alih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Gembala. Ya, pagi hari ini saya itu ngobrol sama istri saya. Kira-kira saya ini mau bawain apa ya? Tapi saya ini prinsip kami udahlah, kita bawa yang gampang aja, jangan yang susah-susah. Kenapa begitu? Karena hidup ini sudah cukup susah. Betul Bapak Ibu? Di sini nggak ada yang susah. Di sini diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita nggak terasa saat ini sudah masuk di bulan September. Ya. Kalau orang dunia itu ada lagunya, September ceria. Ada yang tahu lagu itu? Nah, sebentar Bapak Ibu, saya tak minum sebentar. Ya, dari Januari sampai September bukan waktu yang sebentar. Dari Januari sampai September cukup lama Bapak Ibu. Dan waktu-waktu itu saya yakin dan percaya di tahun-tahun ini bukanlah waktu yang gampang buat kita, bukanlah waktu yang mudah buat kita untuk jalani. Banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan, banyak sekali onaduri yang kita alami. Sehingga jujur, terkadang kalau kita berpikir kita bisa lewati sampai hari ini, kita pasti dengan penyertaan Tuhan. Saya yakin semuanya nggak gampang Bapak Ibu. Dan kalaupun tuh kita akan jalani sampai nantinya, kalau kita berjalan bersama gembala kita yang baik, bersama Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Karena semuanya, apapun yang kita alami, semuanya pasti baik-baik saja dan semuanya akan pasti berujung baik Bapak Ibu. Saya tahu untuk menggenapi rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita saat ini, satu-satunya, memang bukan satu-satunya, tetapi salah satunya yang harus kita jalani adalah kita harus tetap setia sama Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Banyak hal kita harus hidup dalam doa, kita harus hidup dalam penyembahan, pasti. Tetapi kita tetap harus setia dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak setia dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang benar-benar benar-benar menghimpit ya, dari segi ekonomi, dari segi banyak hal, terutama di Jawa Tengah. Karena kebetulan saya dari Jawa Timur, jadi yang saya sempat baca, yang saya sempat teliti juga, di Jawa Tengah ini banyak sekali PHK, terutama dari segi pabrik tekstil. Betul ya, ada sampai puluhan ribu karyawan yang di PHK. Dan kondisi ini benar-benar kondisi yang susah buat hidup kita saat-saat ini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, di mana saat kondisi yang kita yang benar-benar seperti ini, Tuhan ini minta kita apa? Kita tetap setia. Tuhan minta kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap setia, tetap kuatkan iman, tetap setia. Baik, mari kita belajar pagi hari ini dengan tokoh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup mengenal karena ini sering kita bicarakan, sering dibicarakan juga, yaitu adalah tentang Rut dan Naomi. Kita baca Rut 1 ayat 1 sampai ke 6. Pak Gembala, saya nanti dikasih waktu sampai jam berapa?
Oke. Pak, Bu, saya dikasih waktu terserah lo katanya ya. Terserah lo ya, terserah. Kalau nanti Bapak Ibu pulang jam 2 siang ada yang keberatan? Oh. Wow, saya suka semangat di tempat ini. Saya tadi dengarkan pujian, penyembahan luar biasa. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Semangat Bapak Ibu. Saya akan bacakan Rut 1 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan apa? Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Gileon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Jadi situasi saat itu, Elimelek bersama Naomi itu dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Dan karena kelaparan di situ nggak ada makanan, di Israel nggak ada makanan, mereka mengungsi ke daerah Moab. Daerah Moab itu kalau saat ini adalah daerah Yordania. Yordania itu jaraknya kurang lebih kalau ditempuh dari Yordania ke Israel kalau lewat pesawat loh itu 3 jam ya mah. Ya, 3 jam ya. Ya, 3 jam dari Yordania ke Israel 3 jam. Kami sempat ke Israel beberapa bulan yang lalu, dan memang kami nggak bisa masuk langsung ke Israel, kami harus ke Yordania dulu. Dan saya baru tahu ternyata dari Yordania ke Israel sekitar 3 jam. Bapak Ibu, apa yang dialami saat itu oleh Naomi? Naomi mengalami 3 hal yang benar-benar menyakitkan pada saat itu. Dia mengalami yang namanya kelaparan, yang pertama, sampai nggak bisa makan dan harus ngungsi. Yang kedua, suaminya meninggal dunia. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal dunia, Naomi harus kehilangan kedua anaknya. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan kita dalam situasi seperti itu, kalau saya belum tentu kuat untuk mengalami hal tersebut. Sudah kelaparan, kehilangan suami yang dicintainya, plus diibui lagi kehilangan kedua anaknya. Jadi saat itu pun Naomi, yang harusnya arti nama Naomi itu manis, dia sampai ngomong, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saking pahitnya hidupnya. Jadi saking luar biasa pahitnya hidupnya Naomi sampai dia harus alami ini. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat ya, kita selama masih hidup, kita akan tetap menghadapi masalah. Masalah itu gak perlu kita undang, masalah itu akan ada dengan sendirinya untuk hadir. Bahkan masalah yang di depan kita belum selesaikan, sudah antri masalah-masalah yang ada di belakang kita, betul ya? Masalah yang ada di depan yang kita hadapi saat ini belum selesai, antri sudah masalah untuk yang kita hadapi berikutnya. Yang berikutnya belum dihadapi, belum diselesaikan, sudah antri lagi. Tetapi memang kalau kita hidup selama kita masih bernafas, kita akan mengalami hal tersebut. Kita akan mengalami masalah, dan itu sesuatu hal yang wajar. Ada yang ingin tidak mengalami masalah? Ada?
Kalau saya pernah ngobrol dengan salah satu kakak rohani kami di Jawa Timur, dia katakan kalau nggak kepingin ada masalah, berangkat duluan. Ada yang mau berangkat duluan? Ada? Nggak ada. Semuanya pingin panjang umur. Ya, Jawa Tengah paling enak apa itu? Gudeg ya. Iya, masih enak lah Bapak Ibu. Jadi jangan berangkat duluan. Ya. Dari sini kita perhatikan Naomi mengalami 3 hal yang benar-benar menyakitkan dalam hidupnya. Mereka kelaparan, suaminya mati, dan anak-anaknya mati. Terkadang kalau kita sudah menghadapi situasi yang benar-benar gak enak tersebut, itu akan timbul bermacam-macam sikap kita, sikap hati kita. Jadi saya berusaha simpulkan di sini ya, ada 2 sikap hati, ada 2 respon hati kita. Yang pertama adalah respon hati yang tidak benar, dan yang kedua ada respon hati kita kalau kita responnya benar. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sebentar tentang respon hati yang tidak benar saat kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah bersungut-sungut atau ngersuloh. Tahu ngersuloh Bapak Ibu? Tahu ya. Kalau kita menghadapi masalah terus isinya gini, Tuhan, opo kok koyok gini sih Tuhan? Kenapa kok kayak gini? Tuhan, kenapa Tuhan gak mau tolong saya? Aku gak kuat loh Tuhan, aku capek Tuhan, dan sebagainya. Kita ini ngersuloh Bapak Ibu, kita ini bersungut-sungut. Tapi hati-hati. Saya baca ya di 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Ini hati-hati. Kalau Bapak Ibu suka ngersuloh, suka bersungut-sungut, hati-hati. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat yang 10 dikatakan apa? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Loh, bersungut-sungut tok ae lo dibinasakan Bapak Ibu. Makanya setelah saya tahu kebenaran ini, aku boleh wedi Bapak Ibu untuk bersungut-sungut. Ya. Karena apa? Kita dibinasakan oleh malaikat maut. Kita bisa diambil sama Tuhan gara-gara apa? Gara-gara kakek ngersulo. Ya. Saya pas tahulah di sini pasti tahu ngersulo ya. Kalau nggak tahu ngersulo tak jelas ngersulo. Tahu kan? Ya. Dan yang kedua, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya kan? Tuhan, aku iki wis rasane gak kuat. Aku mbok tulungano. Opo sih Tuhan kok gak mbok tulungi aku Tuhan? Sering kan kita ngomong kayak gitu. Bahkan yang lebih ngawur lagi, Tuhan gak bisa nolong aku. Tuhan sing turun, aku sing naik, tak ganteni Tuhan. Loh. Ada loh kebuacut kayak gitu itu. Ya, jangan Bapak Ibu. Jangan sampai oper sama Tuhan. Ya, nggak sanggup kitanya. Ya, dan yang ketiga, kita mulai apa? Mulai menyalahkan diri sendiri. Ya, kita sudah mulai menyalahkan, aduh, kenapa sampai seperti ini? Dan kalau kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri Bapak Ibu, kita mulai, yang pertama, kita jangan sampai menyendiri. Kenapa seperti itu? Karena pertarungan kita sebenarnya, kalau kita ngomong ya, wah di dalam Alkitab dikatakan, wah pertarungan kita melawan penguasa di udara. Enggak salah. Tetapi sebelum kita seperti itu, pertarungan yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Saat kita mulai menyalahkan diri kita sendiri, kita akan mesti mulai mikir, iblis itu hebatnya adalah sebagai pendakwa dan menipu kita di dalam pikiran kita. Iblis akan mulai ngomong gini, oh kaiso, gak nutut, kamu gak pinter, gak ada kamu biayanya untuk kamu lanjutin sekolah, gak bisa kamu untuk menyelesaikan masalahmu, itu gak bisa, kamu itu bodoh. Akan terus di dalam pikiran kita akan didakwa seperti itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kenapa orang tiba-tiba bisa bunuh diri. Orang tiba-tiba bunuh diri itu ndak ujuk-ujuk ini. Oh ya wes lah tak mati aja. Enggak terus tiba-tiba pulang kerja ambil kopi, bikin kopi terus bosen aku ambil urip ini terus bunuh diri. Enggak kayak gitu.
Dia sudah lama sekali dia tumpuk seperti gunung es, dia tumpuk pikiran-pikiran, dia tumpuk setelah dia didakwa oleh iblis bahwa dia nggak mampu, dia nggak hebat, dia nggak layak dan sebagainya. Itu akhirnya dia ngambil keputusan, buat apa saya hidup di dunia ini. Makanya saya mau katakan, jangan menyendiri pada saat kita menghadapi masalah yang cukup berat, karena kita akan makin terintimidasi, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kalau kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri, mulai cari komunitas yang menguatkan iman. Mungkin di sini ada Komsel atau apa namanya, FA atau apa? Ya, cari kakak rohani, cari teman-teman satu grup rohani, apa itu mungkin ya ibadah sel atau apapun lah, ya, supaya saling menguatkan. Bukan jangan kalau ketemu, piye kabare Pak, aduh uripku kayak gini, oh podo Pak, aku ya soro Pak, waduh mati bareng Bapak Ibu. Ya, cari yang saling menguatkan. Yang keempat, kalau orang sudah mulai berpikir negatif itu apa? Mulai berasumsi dan mengambil kesimpulan sendiri. Ada yang seperti itu, saya ambil contoh ya, gampang aja. Umpamanya di depan Bapak Ibu disambut sama gembalanya Bapak Ibu. Tiba-tiba pas wayanya Bapak Ibu masuk, terus tiba-tiba ditinggal sama Bapak Gembala. Wah, seolah-olah itu Bapak Ibu ini diplengosi sama Bapak. Terus mikirnya gini, oh Bapak Gembalaku iki jahat, gak seneng ambil aku, wis aku tak minggat ya teko gereja iki, aku tak pindah gereja. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya Pak Gembala ya. Di sini baik semua. Di sini luar biasa semua jemaatnya. Bapak Ibu, belum tentu Pak Gembalanya jenengan ini semua itu belum tentu tidak senang dengan jenengan. Karena gembalanya jenengan ini kebelet ke toilet, gopo, wes nggak kuat terus ditinggal ke toilet. Tapi kita sudah berpikir negatif. Kita sudah pikirannya sudah elek-elek tok. Padahal gembalanya jenengan ini loh mau ke toilet, kebelet. Makanya jangan berasumsi sendiri. Jangan berpikiran negatif dulu, ya. Dan yang kelima adalah khawatir dengan yang belum terjadi, ya. Saya kasih contoh. Istri saya ini itu paling takut kalau naik pesawat. Jadi dia berpikir gini, engko lek ono apa-apa ndek dhuwur piye? Nanti lek tiba piye? Sehingga dia kalau mau naik pesawat itu cemasnya berlebihan. Kadang sampai kepingin semaput, Bapak Ibu, tahu semaput, pingsan. Ya, jadi sehingga dia kalau mau naik pesawat itu minum obat dulu biar bisa tidur. Tapi sekarang sudah mulai lebih baik, jadi nggak terlalu takut. Bahkan ngejak yocul terus sekarang ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Padahal kita naik pesawat itu pun belum tentu kan terjadi apa-apa. Bahkan banyak sekali pesawat penerbangan berapa kali juga nggak pernah ada apa-apa. Ya, kalau ada turbulen biasa, ada goncangan-goncangan biasa. Jadi belum kita ini sudah khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kita itu sudah overestimate, kita sudah mikirkan jauh ke depan padahal belum tentu terjadi. Kita itu terkadang kayak gitu. Kita belum mikir, aduh, iki kok ya apa ya? Kalau sampai ini bagaimana ya? Aku nanti kalau seperti ini gimana ya? Ini seperti ini gimana? Padahal belum tentu terjadi. Ya, itu yang masih muda-muda, putus dengan pacarnya. Terus pikirannya apa? Apa ya ono sing isih gelem ya ambek aku. Ya, ada yang seperti itu yang masih muda-muda. Oh, sudah tua semua toh di tempat ini. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ya masih muda-muda jangan khawatir. Kalaupun putus dengan pacar, Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Dan pacarmu yang dulu itu bukan yang terbaik, makanya diputus, diganti sing lebih baik. Ya amin anak muda. Ya enggak ada anak muda yang amin bapak-bapak sama ibu-ibu, enggak apa-apa. Tapi Pak, Bu, jangan cari pacar lagi. Ya, di Ayub 3 ayat 25 dikatakan apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu,
kita jangan menakutkan segala sesuatu yang belum pernah terjadi dan yang belum tentu terjadi. Karena apa? Itu bahkan yang akan terjadi kalau kita mikirnya seperti itu. Jangan mikir dulu yang enggak. Jangan mikir dulu yang terlalu jauh padahal belum tentu terjadi, ya. Tetap percaya sama Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Baik, saya akan lanjut kepada sikap hati yang benar. Yang pertama, kita koreksi apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari merupakan pelayanan buat kita. Setiap hari adalah sesuatu yang rohani buat kita. Jadi lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Saya bacakan di Kolose 3 ayat yang ke-23. Dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ada satu pola pikir yang namanya binary thinking dualism. Ya, kalau udah ngerti gak apa-apa Pak, wis diikuti aja Pak, gak apa-apa. Ini adalah pola pikir untuk membagi atau sebuah dorongan mendasar untuk membagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Jadi seperti ini hitam, ini putih, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Jadi seperti ini. Terkadang kita berpikir ini, oh kalau kita ada di dalam gereja nih, ini kita jadi wong apik. Kita kayak malaikat nih kalau kita ada di dalam gereja. Tetapi saat kita sudah melangkah keluar, kita kerja, kita melakukan aktivitas kita di luar, kita boleh bohongin orang. Kalau bojoku ngomel ae, aku boleh napuk bojoku. Jadi seperti itu. Pada saat kita ada di dalam gereja ini, kita berpikir bahwa aku jadi wong apik, tapi setelah kita keluar, tetapi kita akhirnya berpikir bahwa oke, saya menjalani hidup. Kenyataannya seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi kita pun bekerja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pun saat kita menjadi kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi semuanya di dalam kehidupan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam gereja ataupun kita di luar gereja. Jadi kita jangan mengkotak-kotak bahwa kita saat kita di luar kita boleh seenaknya sendiri, saat kita di dalam gereja baru kita jadi lebih baik. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus apapun, kapanpun, dimanapun kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dalam pelayanan pun mungkin yang ada di depan terima tamu dengan yang ada di mimbar di sini upahnya sama, 1 dinar di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan pernah berpikir alah aku cuma terima tamu tok kok. Loh, upahnya sama. Bapak tadi, Bapak Ibu tadi, ada mbak-mbak tadi yang ada di depan sama saya, upahnya sama, 1 dinar. Bapak tadi yang terima tamu salah satunya siapa? Pak, ada di sini? Pak. Pak, tukeran Pak, saya yang terima tamu Bapak yang di sini, Pak. Sama. Kita sama, upahnya sama. Jadi jangan minder, kalau kita layani apapun yang Bapak Gembala percayakan kepada Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Udah, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Perintahnya gampang. Kita hanya lakukan yang terbaik, apapun itu. Bahkan yang aser pun, yang ngepel gereja pun sama upahnya. Dengan yang ada di mimbar ini sama. Jadi lakukan yang terbaik. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Lek duwe utang dibayar. Ojo lek pas wayane utang koyo malaikat pada saat ditagih gualak setannya sampai minder. Ada yang seperti itu? Wah, di sini enggak ada. Di sini diberkati Tuhan semuanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pak, Bu, semangat sedikit dong, Pak. Oke, kalau jadi pengusaha di sini pada wira swasta, jadi yang terbaik. Jangan sampai kalau kita sampai bangkrut terus bisa nyalahkan Tuhan.
Kerja bisanya nipu sana, nipu sini, jangan. Lakukan yang terbaik. Ambil untung boleh, sewajarnya, sebaiknya. Gitu aja. Jadi ibu rumah tangga, tuh jangan disepelekan loh ibu rumah tangga itu Bapak Ibu. Ibu rumah tangga itu dasarnya dari satu keutuhan dari rumah tangga. Jadi jangan kita ini kalau mungkin sudah diberkati, sudah pasrahno sama mbak yang di rumah, pasrahkan sama suster yang di rumah. Enggak gitu. Tetap layani suami, tetap didik anak-anak dengan baik. Ibu rumah tangga itu penyokong bisnis dari suaminya loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena doa dari ibu-ibu itu yang membuat kita saat-saat ini berhasil. Doa dari istri saya yang membuat hari ini saya bisa berada di tempat ini. Doa dari istri saya yang membuat usaha saya saat ini berjalan cukup baik. Jadi Pak, sekali-kali ojo medit-medit sama bojone Pak. Amin Bu. Oh gak ada sing amin, gak apa-apa Pak. Wis gak apa-apa Pak, wis dipek dhewe Pak. Amin Bu. Wah, Pak wis kadung amin lho Pak. Ojo medit-medit ya Pak sama ibu-ibu ya Pak, sama istrinya, maksudnya jangan istrinya orang lain Pak. Ya. Jadi seorang papa atau jadi seorang ayah juga enggak gampang. Saya dulu pernah berpikir begini, sing penting aku cari duit, ya, yang penting saya cari duit, yang penting saya ndak selingkuh, yang penting saya ndak mabuk-mabukan, yang penting saya nggak pakai narkoba, sudah saya anggap sebagai kepala keluarga yang baik. Tetapi itu ndak cukup. Saya dulu sampai tak belani buka warung, buka rumah makan, saya sampai punya 2 cabang. Tetapi apa? Akhirnya anak saya sakit. Satu dari anak saya yang nomor 2 pernah kena kanker. Dan di situ saya benar-benar oke. Akhirnya tutup kedua rumah makan yang kami kelola. Kami punya banyak waktu sekarang buat anak-anak kami. Saya punya banyak quality time buat family kami, buat keluarga kami. Pak, mungkin pelayanan kita hebat, mungkin pekerjaan kita luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, anak-anak kita nggak akan selamanya berada di samping kita untuk kita ajak jalan, untuk kita didik, untuk kita ajak bertemu. Suatu saat kalau sudah kuliah, mereka keluar. Kalau sudah sekolah di luar kota, mereka keluar. Ada satu cerita, ini cerita nyata, real story. Teman anak saya yang cewek, punya teman, papanya sugih pol, kaya raya. Papanya punya banyak mobil, rumahnya, asetnya banyak. Tetapi dia nggak punya waktu untuk keluarganya. Ini kisah nyata, bener, real story. Saya kenal orangnya. Tapi setelah itu, karena sesuatu hal dia harus perjalanan Mojokerto. Tahu Mojokerto Pak? Bu? Oh tahu ya, berarti kotaku ini lumayan terkenal ya. Ya. Jadi kalau sebelum Surabaya masuk Mojokerto dulu, kalau dari sini. Dari Mojokerto ke Jakarta, dia harus beberapa saat perjalanan dari Mojokerto ke Jakarta. Pada saat pulang dari Jakarta ke Mojokerto karena sesuatu hal beliau kecelakaan. Istrinya patah tulang kaki, suaminya meninggal. Serius. Ini benar kisah nyata. Pada saat putrinya ada di depan jenazah papanya, di depan peti mati papanya, dia menangis. Ada satu kata yang membuat saya terngiang sampai hari ini. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan?
Pak, aku nggak butuh uangmu, tapi aku butuh waktumu. Di situ saya benar-benar berpikir luar biasa. Bapak Ibu, sometimes itu suatu saat itu kita ini berpikirnya gini, duit. Betul Pak? Ada yang berpikir seperti itu? Kasihlah waktu itu buat anak-anak juga. Saya juga berpikir sama kok. Dulu kalau saya bisa punya yang semua saya harapkan, berarti saya berhasil. Tapi bukan itu. Tuhan hajar saya dengan anak saya sakit kena kanker Bapak Ibu. Kami harus ke Singapura, kami harus selesaikan kemo dari anak saya. Hampir 1 tahun perjuangan kami, dan bukan nominal kecil yang kami keluarkan. Tapi di saat itu Tuhan hajar kami untuk kami ngerti hidup ini bukan hanya bicara tentang uang. Jadi be careful, hati-hati. Karena dikatakan di Amsal 3:12 dikatakan apa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua saya catat ada jangan mudah menyerah. Di 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu kalau pernah tahu di Hakim-Hakim 6, Gideon itu dikatakan apa sama Tuhan? Gideon itu dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Gideon menganggap dirinya apa? Dia udah nyerah. Gimana Tuhan, kamu suruh untuk melepaskan bangsa Israel. Aku ini adalah yang paling kecil dari kaumku. Aku gak akan sanggup. Dengan apa aku harus melepaskan bangsa Israel? Pada saat itu seperti itu kondisinya. Gideon ngomong, aku gak bisa Tuhan, aku mau. Bahkan Gideon waktu itu sembunyi di pengirian anggur. Pengirian anggur itu tempat pemerasan anggur. Gideon sampai ngumpet. Ngumpet, delik Bapak Ibu. Itu kenyataannya. Tetapi Tuhan ngomong apa? Tuhan katakan apa? Engkau pahlawan yang gagah berani, dan aku menyertaimu. Tapi Gideon sempat menolak. Dari sini kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar melihat segala sesuatu, melihat masalah itu dengan perspektifnya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan, dengan sudut pandangnya Tuhan. Kalau Gideon Tuhan katakan pahlawan yang gagah berani, begitu pula Bapak Ibu di tempat ini adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai kita. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bahkan penyakit apapun, Tuhan mau katakan, aku menyertai engkau seperti Tuhan menyertai Gideon. Jadi Bapak Ibu yang kedua, jangan gampang nyerah. Yang ketiga, tetap bersyukur. Klise, ini satu hal yang simpel. Di Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak Bu, saya mau tanya, kalau hari ini, pagi ini tiba-tiba Bapak Ibu dapat duit 100 juta, bisa bersyukur? Bisa. Setuju Pak? Ora usah kok kongkon, ya aku saged Pak kalau bersyukur. Betul ya Pak? Betul. Tapi saya mau tanya, Pak, sorry saya Bapak pakai baju putih, kalau hari ini motornya Bapak tiba-tiba hilang, bisa bersyukur Pak? Engko dhisik Pak. Lek kuwi engko dhisik Pak, ntar dulu. Betul ya? Betul ya Pak? Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu dapat uang 100 juta terus bisa bersyukur Pak. Orang dunia juga bisa Pak. Kalau kita ngomong akeh tunggale Pak. Betul ya? Betul. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu kehilangan motornya
atau kehilangan mobil yang disayangi, tetap bisa bersyukur. Waduh, jempol bagi Tuhan. Ada satu kesaksian dan ini real. Mama saya sendiri beberapa tahun yang lalu, beliau kehilangan, dia investasi sebanyak 1M, dan karena sesuatu hal akhirnya hilang, tinggal 350 juta, 650 juta hilang entah kemana. Pertama mama saya juga nggak bisa bersyukur. Waktu kita ngomong, sudah lama bersyukur aja. Enak kok ngomong bersyukur. Iku duitku, tutup duitmu. Bener 100. Lek semunggo sing kena aku ya belum tentu saya juga bisa berpikir seperti itu. Apalagi saya waktu itu belum bertobat, masih bundet hidup saya. Duh, benar. Pada saat mama saya tidak bisa bersyukur dan dia masih memikirkan hal tersebut, apa yang terjadi? Sakit-sakitan, loro waras loro, dokter metu duit maneh, balik waras loro maneh, dan itu akan seperti itu terus. Tetapi pada saat mama saya mulai bisa bersyukur, ya wis lah, ya wis ben, Tuhan pulihkan loh, bahkan Tuhan kembalikan dengan sesuatu yang luar biasa lagi saat bisa bersyukur. Makanya saya katakan apa? Semakin kita bisa bersyukur, maka kita akan mempercepat waktu kita untuk keluar dari masalah dan pencobaan kita. Tetapi kalau kita nggak bisa bersyukur, ya udah kita makin lama di situ. Kita makin lama berkutat dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu, pilihannya di Bapak Ibu, mau tetap bersyukur atau enggak. Tapi kalau saya sarankan, mari kita bersyukur dengan apapun yang kita alami saat ini. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut. Apa pentingnya dari kita untuk tetap setia sama Tuhan seperti Naomi dan Ruth? Yang pertama, kesetiaan akan menjamin kita menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu gampang enggak? Halo? Enggak gampang. Enggak gampang Bapak Ibu. Contoh ya, kalau teman kita atau saudara kita nggarai kita, bikin salah kita pertama kali, diampuni enggak? Ya wis tak sepuro. Yang kedua, diampuni enggak? Yo masih bisa lah. Yang ketiga, dengan kesalahan sama, Bapak Ibu masih bisa ngampuni enggak? Lah iso tak sawat watu. Itu manusia. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu katakanlah menyakiti Tuhan dengan kesalahan yang sama sudah berapa kali hari ini? Mungkin kita nggak bisa hitung. Tapi apakah Tuhan masih ngampuni? Kalau Tuhan ngomong, oh tak sawat watu sisan, selesai hidup kita. Betul ya? Tapi Tuhan tetap ampuni kita. Ya. Dosa itu enak enggak sih Bapak Ibu? Wah, ini pertanyaan yang agak-agak gimana gitu ya. Dosa itu enak enggak sih? Ois, keren Pak. Saya bacakan di Amsal 9 ayat 17 untuk meneguhkan Bapak. Air curian itu manis, loh, wong air curian kok manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ya. Orang selingkuh itu enak enggak sih? Ya Bu. Ya dulu kalau masih pacaran, belum nikah, itu kayak hot-hot gitu loh. Ya kan? Tapi kalau sudah menikah, dijawil titik sudah ditamplek. Sik tah kumbane sik akeh. Nah, jangan gitu Bapak Ibu ya. Itu akhirnya nanti itu tadi. Dosa itu boleh ndak karu-karuan. Jadi apa? Susah kita akan jadi serupa seperti Kristus. Suami istri harus saling bekerja sama. Ya. Yang kedua, supaya kita ini dipercaya sama Tuhan. Kalau kita setia, kita dipercaya sama Tuhan. Mungkin hari ini kita masih jualan bubur. Mungkin. Kalau kita dipercaya sama Tuhan,
Suatu saat kita akan apa? Kita bisa ekspor bubur. Wah, kita punya bubur banyak, cabangnya di mana-mana. Itu kalau kita dipercaya sama Tuhan ya. Seperti kalau perumpamaan hamba dengan talenta. Ya, nanti dibaca sendiri di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nantinya kita ini bukan menjadi orang yang percaya sama Tuhan saja, tetapi menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Ngerti ya bedanya ya? Kalau kita jadi orang percaya, iya Tuhan aku percaya. Wis pendeta ini ngomong ngono, iya aku percaya. Iya aku percaya. Tetapi kalau kita sudah dipercaya sama Tuhan, mengo kita berhasil. Tahu Bu, mengo ucap sak ucap Tuhan kasih berhasil. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Seperti itu. Kalau kita sudah dipercaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, kesetiaan menjamin berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita enggak ngejar berkat, tetapi berkat yang ngejar kita. Piye, enak apa ndak kayak gitu? Ada yang mau? Ndak ada, ya sudah, saya toh aja yang mau. Ada yang mau? Amin. Gitu Bu, amin Bu, lah api-api amin. Ya. Di Amsal yang ke-28 ayat 20 dikatakan apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kita biarkan menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan supaya menjadi banyak berkat. Orang baik itu banyak, orang pinter banyak, tetapi apa? Tuhan cari orang yang setia. Di Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Bapak Ibu, kita lihat endingnya. Ya. Pertolongan Tuhan terhadap hidup Rut. Tuhan itu akhirnya setelah banyak hal kepahitan yang dialami Naomi dan Rut, Tuhan itu akhirnya tolong. Karena apa? Karena Rut setia sama Naomi. Rut ngomong apa? Tuhanmu ya Tuhanku, aku gak akan meninggalkan engkau. Rut itu mantunya Naomi. Nanti dibaca lagi yang ayat ke-6 sampai ke-11 atau ke berapa. Rut itu mantunya Naomi. Dan pada saat Orpa meninggalkan Naomi, Rut tetap setia terhadap Naomi dan Rut mengatakan, Tuhanmu juga Tuhanku, rumahmu juga rumahku. Jadi karena kesetiaannya Rut, meskipun saya katakan di sini hidupnya susah sampai untuk makan itu harus memungut jelai gandum yang jatuh, tetapi karena kesetiaannya akhirnya Rut diambil istri oleh tuan tanah yang namanya Boas. Dan dari keturunannya Rut mempunyai anak yang namanya Obed, dan Obed mempunyai anak yang namanya Isai. Isai itu siapa? Ada yang tahu? Yes, Isai adalah orang tuanya Daud. Dan karena kesetiaannya, keturunannya Rut dilahirkan seorang raja yang hebat. Seperti itu pula Bapak Ibu, kalau kita setia sama Tuhan, keturunan kita akan dibuat perkasa di muka bumi ini. Amin. Ya. Dan yang kedua, secara ekonomi Rut menjadi dipulihkan sama Tuhan karena dia diambil istri oleh Boas, dia menjadi tuan tanah. Bapak Ibu, pemain musik boleh bantu saya ke depan, saya nggak akan lama-lama. Mungkin sudah ada yang ongkap dan sebagainya. Silakan pemain musik bantu saya. Kalau kita melihat Yusuf, kita melihat Ayub, kalau kita lihat di awal seolah baik-baik saja, di akhir kalau lihat ceritanya semua pemulihan dan sebagainya semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat yang di tengah-tengah, ini hidupnya benar-benar dihadapi sesuatu hal yang juga tidak baik. Yusuf berulang kali masuk penjara.
Tetapi akhirnya Tuhan angkat, Tuhan promosikan menjadi apa? Menjadi Perdana Menteri. Ayub. Tuhan memberkati kian kaya, kian lama kian kaya, dan anaknya diganti menjadi anak yang paling tampan dan paling cantik di masa ini. Bapak Ibu, tetap jalani jalannya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita pujikan satu lagu yang lagu lama, tetapi lagu ini sungguh menguatkan kita saat-saat kita lemah. Amin. Haleluya Yesus. Akan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Sekali lagi ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Memuliakan namamu, ku mau sepertimu. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu, mungkin apapun yang kita alami saat-saat ini, memang 2024 bukan tahun yang mudah untuk kita lewati. Mungkin saat ini kita mengalami banyak masalah. Mungkin kita banyak mengalami masalah ekonomi, kita mungkin mengalami banyak pergumulan. Mungkin kau sudah ngomong, Tuhan aku gak kuat, aku maju ke bentur tembok, aku penggok ke kiri, aku terbentur, aku mundur pun aku gak bisa. Tuhan tolong aku. Mungkin kau mengatakan, Tuhan engkau di mana? Mungkin kau kecewa, mungkin kau pahit dalam hidup ini saat-saat ini. Mungkin kau ada sakit yang gak kunjung sembuh. Aku mau katakan, Tuhan mau kita tetap setia. Jangan mundur, jangan mundur. Tuhan ada kok buat hidup kita. Bahkan kalau aku boleh kata, sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sedetik pun Tuhan gak pernah lalai dalam hidup kita. Bahkan setiap tangisan, setiap tetesan air mata yang kita keluarkan hari-hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan hanya satu hal yang ingin sampaikan, tetap kuat anakku, aku menyertaimu. Seperti Gideon, aku menyertaimu. Tuhan baik. Pada saat kita merasa, Tuhan, kedua telapak kakiku saja yang kulihat, engkau di mana? Ini telapak kakiku toh, aku berjalan sendiri, aku gak mampu. Tetapi Tuhan ngomong, itu telapak kakiku nak,
saat ini aku sudah menggendongmu di saat kelelahanmu. Seperti itu Tuhan ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Mau sepertimu Yesus. Haleluya, haleluya. Jalanmu memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh haleluya. Gila banyak sekali lagi pujikan, ku mau seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, dan Engkau Allah yang akan memberikan kepada kami segala jalan keluar, dan Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Kami akan tetap setia apapun yang kami alami. Kami akan tetap memandang Engkau, dan kami tahu Tuhan, selama kami berjalan dengan gembala yang baik, kami akan lewati badai sekeras apapun itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi Engkau akan tetap berperkara kepada jemaat-Mu di tempat ini. Engkau akan memberkati mereka, memberikan mereka jalan keluar, memberikan kesembuhan, memulihkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Engkau akan jadikan lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, dan kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Warta gereja selama sepekan mendatang dimulai dari hari Selasa 10 September pukul 6 sore ibadah persekutuan doa, pemimpin pujian Ibu Gembala, renungan oleh Bapak Andreas, doa syafaat Bapak Pomo. Kemudian pada hari Kamis 12 September pukul 6 sore ibadah kaum pria, pemimpin pujian Bapak Mulyono, renungan oleh Bapak Gembala. Kemudian pada hari Sabtu 14 September pukul 6 sore ibadah pemuda dan remaja, pemimpin pujian Saudara Billy, renungan oleh Bapak Andreas. Pada hari Minggu 15 September pukul 7 pagi ibadah raya, jadwal pelayanan oleh tim Kanaan, worship leader Bapak Nathanael, singer Ibu Tiwi, Ibu Mia dan Ibu Dewi, tim musik keyboard Ibu Wahyuni, gitar Bapak Andreas, bass Bapak Reno, drum Bapak Rohmadi, operator LCD Saudara Yosua, sound Saudara Benny, kolektor Ibu Andri dan Ibu Prapti, pemerhati oleh keluarga Bapak Ibu Warsito dan keluarga Bapak Ibu Markus Mulyono, pembicara oleh pendeta muda LC. Kemudian
Dilanjutkan pukul setengah 10 ibadah sekolah minggu, pemimpin pujian Ibu Elsie, renungan oleh Ibu In. Dan berikut ini adalah laporan kas gereja GBS Batu Karang, yaitu kas umum yang dipegang oleh Ibu Rizky periode bulan Agustus. Untuk pemasukan tanggal 4, kolekte minggu pertama 114.000. Kemudian pada tanggal 11, kolekte minggu kedua 282.000. Hibah dari almarhum Bapak Yono 480.500. Kemudian pada tanggal 18, kolekte minggu ketiga 242.000. Pada tanggal 25, kolekte minggu kelima 217. Kemudian untuk pengeluaran pada tanggal 4, dana sosial 300.000. Kemudian tanggal 11, belanja alat kebersihan 347.500. Pada tanggal 25, PK hamba Tuhan 300.000. Dan saldo akhirnya yaitu 24.904.000 plus $5. Kemudian kas dana sosial yang dipegang oleh Ibu Yantini periode bulan Agustus. Untuk pemasukan saldo awal yaitu 5.782.500. Untuk pemasukan pada tanggal 4, untuk pengeluaran pada tanggal 4, operasional gereja 500.000. Kemudian untuk tanggal 11 yaitu 433.000. Tanggal 18, kolekte minggu ketiga 304.000. Kemudian pada tanggal 25, kolekte minggu kelima 445.000. Kemudian untuk pengeluaran pada tanggal 4, operasional gereja 500.000. Kemudian pada tanggal 18 untuk pajak listrik 227.000. Pada tanggal 25 untuk dana sosial 200.000, untuk PK hamba Tuhan 200.000, dan saldo akhirnya 5.719.500. Dalam minggu ini yang berulang tahun yaitu Ibu In tanggal 6 September, kiranya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Joshua yang telah menyampaikan warta gereja sepekan. Bila kurang jelas bisa lihat di jadwal yang telah diedarkan. Dan karena ini sudah hampir mendekati bulan Natal, rencana minggu depan akan diadakan pembentukan kepanitiaan Natal. Dipersiapkan dari setiap pengurus gereja dan jemaat, mungkin siapa nanti akan dibentuk untuk pembentukannya minggu depan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita naikkan Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau ku
Berkati barang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus yang telah membagikan berkat tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dalam pelayannya, dalam usahanya, di dalam keluarganya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang setia di dalam Tuhan. Di balik layar multimedia, pemain musik, terima kasih, selamat melayani, Tuhan selalu memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Salam. Saudara berkati Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, atas nama keluarga besar GBS Batu Karang Karangalih di desa, Pak. Ini juga tempatnya hanya ujung aja, sudah tidak ada jalur lain, cuma hanya di ujung kanan kiri sungai, jadi satu di depan sini, Pak. Puji Tuhan. Untuk itu ya kami tidak bisa membalas apapun, biarlah kami hanya berdoa, biarlah hambanya Bapak PS Beni Agustinus SE, SH, MTH, kiranya Tuhan berkati. Kami hanya S1 Pak, SD Pak, bukan STH, tapi SD aja cukup ya, Tuhan sudah mungkin memberikan kemampuan atau hambanya sampai seperti ini. Begitu, terima kasih. Dan tambah ke pengumuman untuk besok sore, Bapak Ibu Saudara semuanya diundang untuk menghadiri Biston, yaitu di tempatnya Bapak Priyo Singgih, mengenai tentang yaitu Bapak Yono Sumarto yang sudah dipanggil Tuhan. Semua untuk bisa hadir untuk besok sore jam 6:30 kita kumpul di tempatnya Pak Priyo Singgih. Tuhan berkati. Itu tambahan pengumuman. Dan juga kami atas nama Jemaat GBS Batu Karang Karangalih juga menyampaikan selamat ulang tahun Mbak In Krisna, juga Mbak Iis, karena kembar ya, karena kembar, yang satu ulang tahun, yang satunya juga ulang tahun. Jadi untuk itu kami ucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan berkati kesehatannya, berkati keluarga dan rumah tangganya, dengan pekerjaannya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mohon dengan sangat hormat untuk hambanya Bapak Pendeta Immanuel Seldi MTH akan maju ke depan untuk menaikkan doa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang tidak pernah lepas dari topangan dan kekuatan Tuhan yang diberikan buat kami. Terima kasih karya Tuhan yang luar biasa yang boleh kami lihat di dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan, studi, pelayanan, semuanya Tuhan backup kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh menikmati Tuhan, kalau kami boleh mengalami Tuhan, kalau kami boleh diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang luar biasa boleh kami tangkap pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, dan biarlah terus Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami. Apapun pergumulan, tantangan, masalah yang hari-hari ini kami hadapi, kami selalu yakin bahwa kami sudah dijadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, bersama jemaat-Mu di GBS Batu Karang Karangalih ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan kami terus berdoa untuk segenap sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, youth, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, bahkan Mbah Kakung, Mbah Putri yang secara yuswa umur makin sepuh, tapi biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra, sehingga mereka semua boleh melihat anak cucunya makin diberkati Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan bahwa anak cucu orang benar tidak dibiarkan meminta-minta, tapi Tuhan akan pelihara secara luar biasa. Mereka boleh jadi berkat, mereka boleh jadi teladan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu, menyerahkan juga pengurus gereja, para penatua majelis, bahkan keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yakub. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah berkat Tuhan makin nyata, makin luar biasa lagi dilimpahkan.
menjadi jemaat yang makin bertumbuh, menjadi jemaat yang makin maju, menjadi jemaat yang makin jadi berkat di tengah-tengah masyarakat di Katuan atau Karangali ini Tuhan. Terima kasih Bapa, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan tangan-tangan yang sudah memberikan berkat-Mu Tuhan akan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda. Jadikan setiap kami menjadi umat yang jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan hari ini hanya untuk hormat keagungan, dan kami rindu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah Tuhan kirim dari Mojokerto, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak dan Ibu Pastor Benny yang sudah boleh Tuhan hantar untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Tuhan berkati, terus Tuhan pakai kuasa, karunia, otoritas ilahi boleh menyertai setiap hamba-Mu dalam pelayanan, keluarga, anak-anak, semua Tuhan terus makin memberkati. Sekali lagi terpujilah nama-Mu Bapa, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan dan kembalikan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mengada, mengangkat tangan kita. Kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sagunugrahnya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.